pakai ingat. Semua ajak kalian lihat-lihat tempat ini. Katanya di sini banyak sekali menumpuk buku-buku untuk edukasi. Ikuti saya guys. Wah, ternyata bukan cerita ini guys. Di sini memang banyak sekali buku-buku. Saya mau bincang-bincang santai dulu sama ownernya deh. Ternyata kedai baca plus kopi Sipakainga. Saya mau tanya dulu dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel saya Mau Calling 1 TV. Hari ini saya berada di kedai baca plus kopi Sipakainga. Jadi tempat ini tepatnya berada di Jalan Veteran Utara, Lorong 43. Jadi menarik karena ini berada di lorong. Saya mau kupas-kupas sedikit tentang kisah-kisahnya kedai baca ini. Jadi mau tahu guys, selanjutnya ikuti saya. Guys, jadi kali ini saya ditemani oleh pemilik kedai baca. Salam corona bosku. Ya, Bisa ada dulu. ya. Bosku, saya dari channel Mau Calling 1 TV ini. Saya mau tanya-tanya sedikit, ini boleh dengan siapa ini? Saya sebagai penerus kedai baca Sipakainga yang awal dirinya ini kedai baca ini dari bapak saya yang mulai dari 2005 sampai sekarang, karena bapak udah meninggal, jadi makanya saya lanjutkan, insya Allah bisa bermanfaat untuk orang banyak. Jadi guys, ternyata tempat ini dari turun menurun. Kalau boleh tahu ini, bosku, ini berdiri sudah berapa tahun sih? Ya kalau dihitung-hitung dari 2005 ya udah 15 tahun lebih lah, kira-kira begitu bapak dirikan ini kedai baca. Jadi sudah 15 tahun. Kalau boleh tahu ini kan di sini kedai baca plus kopi Sipakainga. Ini termotivasi adanya kopi Sipakainga itu sebenarnya seperti apa? Inovasinya seperti apa? Sebenarnya sih kopinya biasa aja, kalau kita lihat tempatnya juga ya untuk kan dikhususkan untuk orang minum membaca buku, ya kopinya ya buat mereka yang membaca itu kan biasanya orang sekalian minum kopi gitu, plus minum kopi gitu. Jadi ini saya tertarik sebenarnya lengkap video saya di sini karena di sini banyak sekali menumpuk buku-buku kayak pendidikan juga ada di sini. Iya. Bosku, saya tanya-tanya sedikit ini bosku. Ini kan tadi kita bilang dari turun menurun ya. Iya, betul. Dari turun temurun ya. Bosku, kalau boleh tahu ini ada tidak semacam pemerintah dari kebudayaan atau dari pemprov Iya. pernah berkunjung di kedai baca ini? Ya pernah, saya lihat waktu kemudian bapak yang kelola ini kedai baca, sering juga ada dari dinas pendidikan, kebudayaan, ya ditambah lagi perpustakaan provinsi ada pernah berkunjung. Ini sudah pernah dikunjungi guys. Coba bosku, ini bukunya ini saya lihat kan menumpuk ini. Ini sebenarnya kita bukunya dari mana sih? Kalau boleh tahu ini, netizen mau tahu dari mana ini bukunya? Ini bukunya sebagian dari koleksi mendiang bapak saya. Terus ada sumbangan dari perpustakaan kota. Sekalian juga ada yang biasanya datang kemari melihat ada taman baca, dia sumbangkan, dia wakafkan buku-bukunya yang ada di rumahnya dulu. Ternyata guys, ini
Bos, sejarahnya sudah luar biasa sekali. Buku-bukunya banyak menumpuk. Ini yang kita pegang sekarang ini, kalau boleh tahu, buku kamus ilmiah populer. Kenapa tertarik membaca buku ini? Sebenarnya sih buku ini sebenarnya berguna sekali buat termasuk saya, buat orang-orang banyak, karena ini kan kamus ilmiah yang biasanya yang kita dapatkan di kehidupan sehari-hari. Setidaknya gitu. Bosku, di sini kan ada warkop, ada anunya, kopinya juga. Iya. Kopinya, kalau boleh tahu kopinya berapa sih satu gelas? Kalau kopinya, kopi hitam 6.000, cuma 6.000, kopi susunya 10.000. Guys, murah sekali di sini kopinya, 6.000 kopi hitam. Kopi susu tadi berapa? 10.000. 10.000, murah meriah. Cocok dinamakan kedai baca plus kopi si Pakainga. Tepatnya di jalan apa tadi? Terang Utara, depan lorong 43. Lorong 43. Bosku, saya boleh ke sini, bosku? Di dalam kaca ini ternyata banyak sekali kayak buku-buku terjemahan. Ini ada buku filsafat juga. Ada terjemahan hadis. Kemudian ini semua bisa riwayat hadis di dalam ini. Ini buku-buku luar biasa di sini, guys. Ternyata ayah buat bapak kita ini ternyata pecinta juga ya, agamis sekali. Ya, misalnya termasuk dia religius orangnya. Ini juga termasuk ya kebanyakan sumbangan dari teman-teman bapak. Ya, ada koleksi juga banyak. Saya persingkat ini, bosku, tanya-tanyanya ke kita ini, ke netizen. Ada tidak piagam yang pernah diraih di kedai baca di sini? Ya, ada ya. Kebetulan pas di atas kita ini penghargaan dari Wali Kota Makassar dalam rangka hari jadi Kota Makassar ke 407. Kebetulan Bapak dan buat kedai baca di Makassar yang artinya keberadaannya artinya nyata begitu, karena kebanyakan itu kan biasanya teman-teman baca itu kan tidak sesuai dengan apa yang ada di diberitakan gitu. Kalau bapak ini memang koleksi bukunya mau dibilang luar biasa lah, ya tinggal kita melihat sendiri kalau mau berkunjung ke kedai baca saya. Ya, bos. Makasih banyak nih, bos. Ya, siap-siap ya. Ada sedikit, saya mau tambah sedikit sama kita ini. Kalau boleh tahu harapan tak ke pemerintah untuk kedai baca ini ke depannya seperti apa sih? Ya. Saya harap dari pemerintah, khususnya pemerintah kota, ya bisa melihat kondisi kedai baca peninggalan bapak saya, artinya bisa dibenahi sedikit, ada bantuan support supaya bisa lebih berkembang, lebih tertata rapi lagi. Begitu kira-kira. Makasih banyak ini, bosku. Siap, iya. Terakhir, salam corona dulu. Iya. Jadi guys, itulah tadi bincang-bincang santai saya bersama pendiri kedai baca si Pakainga. Almarhum itu adalah sosok yang cerdas, ulet, dan tangguh. Makanya dilanjutkan oleh anaknya atas nama Yudi. Menariknya di sini karena buku-buku ini sangat luar biasa, karena di sini banyak sekali kita lihat buku-buku tentang edukasi, filsafat, hadis-hadis. Cuma saya lihat di sini kondisinya sangat memprihatinkan, guys. Dimana tempat ini kita lihat kalau di Kota Makassar ini memang sangat perlu diperhatikan oleh pemerintah, apalagi banyak teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang ngumpul di sini ngopi sambil plus baca buku. Jadi ini yang berbeda dengan tempat-tempat lain, karena kedai baca si Pakainga ini tepatnya di lorong 43. Enak sekali, guys. Murah meriah juga kopinya, tapi ya paling tidak lah kita lihatlah kondisinya bagaimana, guys ya. Jadi saya juga berkunjung ke sini sebenarnya karena menarik dengan buku-buku yang ada di
tempat ini. Saya juga ucapkan terima kasih kepada pemilik kedai kopi karena sudah dipersilahkan untuk melihat-lihat kondisinya, tempatnya bagaimana, dan kita disambut dengan baik. Jadi barangkali itu saja guys yang saya bisa kisahkan tentang kedai baca Cipakainga di Veteran Lorong 43. Bila ada kata-kata yang tidak benar atau salah mohon dimaafkan, dan kalau boleh kritik, komen, share, dan like di bawah kolom juga ya. Thank you guys, sampai jumpa di dalam